kelompok 41 dengan leader project atas nama Muhammad Rafi dengan tempat CSR-nya adalah kelompok pecinta kucing kampung liar di komunitas kucing dengan bidang CSR yaitu kesehatan. Pada kelompok 41 kami persilakan. Terima kasih kepada Mas Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Ocha selaku dosen pengampu mata kuliah CSR. Dan juga selamat malam kepada teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada malam hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 41, yaitu yang pertama ada Mas Muhammad Raffi, kemudian saya sendiri, Regita Indrasari, dan rekan kami Siti Rohma Fauziah. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan proposal CSR kami tentang program komunitas peduli kucing liar yang mana pada kesempatan ini akan disampaikan oleh saudara kami Mas Muhammad Raffi. Kepada Mas Raffi kami persilahkan. Terima kasih rekan saya Regita. Baik, ini adalah proposal project kita dengan komunitas pecinta kucing kampung liar. Dengan kita tampilkan pertama ada table of content. Pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang, kemudian community overview. Jadi saya jelaskan juga tentang komunitasnya tersebut seperti apa. Lalu project value yang didapat dari kegiatan CSR ini. Dan terakhir kemudian saya jelaskan juga nanti ada tim saya. Lalu apa yang akan kita lakukan dan juga project timeline-nya serta ada budgeting dan juga ada surat menyurat serta ada contact information. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Latar belakangnya bergerak dari berdasarkan informasi pada tahun 2022 di Euromonitor Internasional mencatat ada 4.800.000 ekor, 4,8 juta ekor kucing yang dipelihara masyarakat Indonesia. Dan jumlah tersebut terus naik 2,15 juta ekor pada tahun 2016. Serta populasi kucing juga melampaui populasi anjing sebagai hewan peliharaan. Nah, bergerak dari masalah ini, CSR, yaitu kita melakukan kegiatan di bidang kesehatan, yaitu berupa webinar kesehatan. Lalu tiga masalah yang kita angkat, yang pertama yaitu keterbatasan pengetahuan. Karena banyaknya pemilik kucing kampung yang kurang memahami tentang kebutuhan kesehatan dan juga perawatan yang tepat bagi hewan peliharaan mereka. Dan yang kedua yaitu kurangnya akses terhadap informasi, ya, karena keterbatasan akses inilah yang akurat dan juga mudah dipahami itu dibutuhkan untuk kesehatan kucing kampung. Dan terakhir, kesehatan kucing yang terabaikan. Akibatnya kurangnya pemahaman banyak kucing kampung yang menderita penyakit yang bisa dicegah atau diatasi dengan perawatan yang tepat. Boleh selanjutnya? Sebentar. Kelihatan nggak? Belum. Oke. Next slide. Oke, ini adalah seputar tentang komunitasnya. Boleh? Nah, jadi Peduli Kucing Kampung Liar ini berdiri pada 15 Mei tahun 2015 yang lalu. Karena memang awalnya berdasarkan kepedulian sesama pecinta kucing di Facebook dan berkumpul dalam satu grup media sosial. Lalu mereka melanjutkan aksi nyata untuk peduli pada kesejahteraan kucing liar dengan beberapa program yang diantaranya adalah Spay and Nature, serta Open Adoption juga. Dan juga pendidikan berupa webinar dan seminar telah mereka lakukan juga. Dengan visi bahwa PKK dapat dilihat dari logo PKKL-nya sendiri, yaitu berupa kucing hitam yang melambangkan kucing liar yang masih dianggap gelap dan tiada banyak kepedulian, dengan misi kesejahteraan kucing yang berujung pada kenyamanan manusia. Lalu project value-nya adalah pertama pendidikan kesehatan. Jadi kita akan menekankan pentingnya memberikan pemahaman yang baik kepada pemilik kucing kampung tentang perawatan kesehatan mereka, serta kesadaran komunitas bahwa fokus pada pengembangan kesadaran di komunitas ini terkait kesehatan kucing kampung dan dampak positif terdapat lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada kemitraan dan kolaborasi, karena kita pengen ada kontinuitas dari hubungan ini, yaitu menekankan pentingnya kerjasama antara inisiatif CSR yang kita lakukan sekarang dan juga komunitas pecinta kucing kampung lainnya. Kemudian ada pemberdayaan komunitas. Tentu kita pengen kerjasama juga dengan beberapa komunitas pecinta kucing liar juga, karena mereka juga perlu tahu informasinya ini dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa dikolaborasikan.
adanya kesejahteraan hewan peliharaan juga menjadi project value kita dan pertanggungjawaban sosial karena mendorong tanggung jawab sosial dalam merawat hewan peliharaan. Dan terakhir yaitu peningkatan kualitas hidup, memfokuskan pada nilai peningkatan kualitas hidup baik bagi kucing kampung itu sendiri maupun bagi pemiliknya. Next slide, Kak Siti. Nah, ini adalah ini adalah tim. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rafi, saya sebagai leader project. Kemudian saya dibantu oleh Kak Regita Indrasari sebagai sekretaris dan juga sebagai moderator pada hari H nanti. Dan juga ada Kak Siti Fauzia sebagai bendahara dan juga si acara. Lalu apa yang akan kita lakukan? Pertama kita akan melakukan webinar edukasi interaktif karena kita akan mengadakan serangkaian webinar interaktif dengan topik kiat hidup sehat dengan kucing di rumah. Dan kita mengundang sebagai narasumber yaitu dokter hewan langsung, yaitu dokter Laila. Insya Allah dia sudah firm dengan tanggal kita. Kemudian ada juga forum diskusi juga komunitas. Jadi kita membuka forum diskusi online juga sebagai platform bagi pemilik kucing kampung untuk berbagi pengalaman, tips dan juga pertanyaan seputar perawatan kesehatan dan juga menciptakan ruang untuk pertukaran informasi antar anggota komunitas. Pelaksanaannya di hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024. Insya Allah akan dilakukan 1,5 jam dari jam 2 siang sampai jam setengah 3 siang. Lanjut, kasih. Nah, untuk proyek timeline-nya dari 23 November kita sudah pengajuan proposal CSR-nya. Kemudian 10 Desember kita persiapan konsep dan juga narasumber webinar sudah terkonfirmasi. Di 20 Desember nanti, ya sudah 20 Desember lalu, sampai 12 Januari nanti kita akan broadcasting webinar ini karena kita pengen sasarannya adalah seluruh komunitas kucing, cinta kucing juga bisa hadir. Dan 13 Januari pelaksanaan webinar dan tanggal 15 Januarinya kita akan melakukan evaluasi dan juga laporan pertanggungjawaban. Untuk penjelasan budgeting akan dijelaskan oleh Kak Siti selaku bendahara kita. Silakan Kak Siti. Oke, baik Mas Raffi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Raffi ya. Untuk total budgeting kita semua ada di 450.000, di mana dibagi atas 3 golongan. Yang pertama kita melakukan membayar jumroh one sebesar 50.000. Yang kedua kita membayar narasumber dokter sebesar 250.000 dan door prize untuk peserta sebesar 150.000. Dan kita juga melakukan surat menyurat kepada 2 belah pihak. Yang pertama itu kepada sebuah komunitas, di mana itu adalah komunitas perkumpulan PPKL, dan yang kedua itu kepada Mas Rapi selaku mahasiswa Universitas Siber Asia. Untuk addressnya itu sendiri ada di Jakarta, dan Instagram kita bisa dilihat di @perkumpulan PKKL, dan phone numbernya di 085920510381. Untuk presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi mengenai program CSR dari kelompok 41. Silakan. Baik, selamat malam Mas Raffi. Selamat malam Mas Rudin. Oke, secara singkat aja ya Mas, komunitas tersebut selain mengadakan kesejahteraan dalam arti kata kesehatan kucing segala macam, apakah mengadakan juga penekanan populasi itu sendiri Mas? Karena setahu saya di lingkungan saya sendiri di Jakarta gitu ya, kucing kampung itu seperti kayak tidak terkontrol populasinya gitu Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan saya langsung menjawab ya, Mas Rudin ya. Jadi memang salah satu programnya dia selain kita juga melakukan ada program sterilisasi. Jadi selain ada sterilisasi, kita juga memberikan vaksinasi juga kepada kucing yang sudah kita sterilisasi juga. Untuk tadi menekan jumlah kucing karena berdasarkan data yang kita dapatkan juga bahwa peningkatan jumlah populasi kucing di dunia, di Indonesia bahkan di Jakarta ini sudah membludak. Jadi memang kita untuk komunitas sendiri, PKKL sendiri, kita juga punya program. Salah satu kegiatan kita adalah program sterilisasi dan juga vaksinasi. Jadi sekaligus ada satu paketnya juga, Mas. Terima kasih. Secara free ya, Mas? Ya, secara free ya vaksinnya? Kalau vaksinnya secara free, kalau misalkan untuk sterilisasinya ada biaya,
Karena biayanya ini adalah untuk kesejahteraan kita juga, untuk keberjalanan dari Oke. komunitasnya juga, karena dibutuhkan ada alat-alatnya juga nih, Mas Rudin, gitu ya. Betul, Tapi kalau betul. berdasarkan Ya. kita dapatkan sponsor juga, biasanya kita pernah lakukan juga, itu programnya free. Tapi karena kita berikan ada vaksinnya juga, jadi memang ada biaya registrasinya. Tapi kalau ada program-programnya bisa juga. Seperti itu. Siap, siap. Saya insya Allah hadir Terima kalau kasih. gitu, bawa kucing saya. Oh, Mas Rudin punya Oke. kucing ya? Boleh nanti. Baik, terima Nanti kita kasih Mas infokan, Mas Raffi. Rudin. Ya, terima Siap, kasih. siap. Terima kasih. Untuk Ibu Ocha, silakan Ibu. Ada yang ingin ditanggapi, ada tambahan Ibu? Mohon maaf, suaranya kurang jelas Ibu. Tes, cek. Kedengeran ya sekarang Aman, ya? Bu. Baik, terima kasih kelompok 2 yang sudah presentasi rencana program. Kelompok 41 Ibu, mohon maaf. Oh, kelompok 41 ya? Oke, baik. Saya salah tulis nih. Sebentar. Ya, baik. Terima kasih Bang Raffi untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya izin memberikan komentar untuk kelompok 41, di mana program yang akan dijalankan adalah program edukasi untuk peduli terhadap kesehatan kucing liar. Nah, jadi saya mau berikan komentar ini juga berlaku untuk semua kelompok lainnya yang hadir pada malam hari ini. Catatannya adalah sebenarnya perintah saya adalah menyusun PPT ya, bukan proposal. Itu satu. Jadi kalaupun misalnya malam ini teman-teman dari kelompok yang akan perform malam ini kemudian mempresentasikan proposal, nggak apa-apa. Tapi nanti bisa diperbaiki karena sama halnya seperti semalam, ada yang PPT, ada juga yang proposal. Saya pikir dua-duanya justru menginspirasi saya ketika misalnya Bang Raffi presentasi dalam bentuk proposal itu menginspirasi saya untuk membukukan setelah kelas ini selesai. Jadi buat teman-teman yang bikinnya PPT sesuai dengan perintah, itu adalah untuk pengambilan nilai, itu nggak apa-apa, bagus dan bisa digunakan untuk presentasi ini. Adapun proposalnya, karena temanya sangat unik-unik sekali dari akumulasi semua, saya masih baca baru global saja. Saya pikir sayang sekali kalau kita nggak dokumentasikan dan diabadikan, dan itu rencananya akan saya mau urus ISBN-nya gitu ya, jadi karya kita bersama gitu ya, tim penyusun. Kemudian, jadi artinya ada beda antara PPT dengan proposal. Di sini yang mau saya tekankan. Kalau proposal kan kita tidak mungkin memaparkan aspek perencanaan itu dari hulu sampai hilir, kan nggak perlu. Karena rencana, proposal ini kan digunakan untuk kepentingan berkolaborasi atau sinergi dengan pihak lain. Ya, dengan bermitra begitu ya. Apakah dengan komunitas yang kita tuju, apakah dengan korporasi, atau mungkin dengan organisasi non-profit yang rencananya kita akan melakukan kerjasama. Nah, oleh karena itu di dalam sini, di dalam proposal, ini kan memang tidak saya temukan, oke, saya runut lah ya dari latar belakang. Itu latar belakang sudah bagus sekali di kelompok 41, sudah menghadirkan data, logik, gitu ya, fenomena bagaimana, jadi data statistik sudah dimunculkan sehingga ini rasional dan argumentatif. Saya pikir bagus pemaparannya dan juga tujuan serta alasannya itu sudah jelas ya. Kemudian aspek keunikan. Menurut saya, ide yang disampaikan di kelompok 41 ini aspek keunikannya betul gitu ya. Nah, kemudian tadi saya belum menemukan media apa yang digunakan untuk untuk menginformasikan atau untuk rencana publikasi itu belum tercantum gitu ya, belum saya temukan tentang media yang akan digunakan. Jadi harus dirancang begitu ya. Nanti misalnya proposal nggak apa-apa ini aja, tetapi yang untuk PPT perbaikannya setelah ini nanti dituliskan media apa saja yang akan digunakan. Nah, kemudian saya belum menemukan tagline sebagai aksi komunikasi. Ini kan program yang sebenarnya mengajak edukasi bukan hanya komunitas pecinta kucing liar, tetapi melalui pemanfaatan media online, publikasi, kemudian mungkin berupa campaign juga mempengaruhi orang lain yang menjadi follow dari pengikut dari media sosial kita atau media online, terinspirasi juga untuk peduli terhadap kucing liar. Kan ada pesan di sana begitu ya, artinya mengajak kebaikan gitu ya. Nah, jadi perlu ditekankan. Terus tadi saya juga mau tahu sebenarnya
Tapi karena ini online ya, tadi saya penasaran sebenarnya online atau langsung sih begitu. Nah, ternyata ini apa? Online atau langsung? Online, Bu. Jadi kita via Zoom. Karena memang komunitasnya ini awalnya dari Jakarta, tapi sudah mulai membesar anggotanya itu ada Jabodetabek juga beberapa. Iya, Jadi online. oke. Online ya. Jadi tadi saya sempat tulis di sini jumlah pesertanya berapa, itu kalau bisa ditentukan ada target. Kemudian ada timeline-nya juga tadi sudah dipaparkan ya untuk timeline-nya. Nah, nanti di dalam PPT untuk tambahannya disampaikan juga dikemas ya tagline-nya apa. Jadi tagline itu kalau menurut saya sih bahasanya nggak usah yang simple aja yang orang mudah ingat. Ayo peduli kucing liar atau mungkin em, kucing liar adalah kewajiban kita atau apa. Pokoknya kemas yang tagline. Nah, itu pengemasan tagline ini adalah salah satu unsur kreatif yang bisa saya tangkap dari kelompok gitu. Teknik pengemas itu sehingga orang menjadi mudah ingat dan aware dengan komunitas PKKL ini. Nah, kemudian jumlah peserta tadi harus dipaparkan ya. Kemudian juga saya tidak terlalu banyak memberikan komentar di sini. Kemudian tadi untuk apa namanya sponsorship juga saya belum tahu ya rencananya sponsorship seperti apa. Karena di sini ada pendanaan. Pendanaan sumbernya dari mana gitu ya. Artinya proposal bisa digunakan untuk menggandeng pihak lain yang mendukung kegiatan agar ada kelancaran misalnya ini memang kerjasama dengan PKKL. Tetapi bisa saja ada sponsorship dari toko-toko makanan kucing gitu ya, yang mungkin dia berikan door prize berupa apa namanya, apakah baju kucing gitu atau apa gitu ya, atau merchandise kucing gitu, atau mungkin em, apa namanya diskon melakukan perawatan di tokonya atau apa begitu. Nah, jadi di sini melibatkan jadi CSR kenapa saya tekankan kepada teman-teman yang beberapa kawan Japri minta apa konfirmasi ke saya minta mengerjakan CSR sendiri itu saya tidak izinkan. Karena sejak awal sudah saya sampaikan bahwa CSR ini adalah kerja tim. Nah, apalagi proyeknya memang proyek bersama. Jadi atas nama lembaga, kemudian di sana terlibat, di mana tujuannya kan mesti oke, adalah edukasi membangun kesadaran orang peduli terhadap kucing. Tapi sebenarnya ada satu misi tertentu mungkin yang di dalamnya ada memperkenalkan komunitas nih, korporasi lain nih, boleh dari perusahaan X ternyata ikut menjadi sponsorship dalam kegiatan edukasi ini. Itu kan ada logo yang diperkenalkan. Ada identitas company yang ingin dibangun peduli terhadap kesehatan kucing. Begitu ya. Jadi sebenarnya bisa diimprovisasi. Makanya aturannya tidak terlalu banyak di dalam mata kuliah ini karena saya berikan kesempatan kepada teman-teman setiap kelompok itu untuk mengeksplor lebih kreatif. Saya menggunakan kata kreatif, ini adalah kolaborasi dari semua mata kuliah yang sudah dipelajari oleh teman-teman. Jadi teknik memaparkan gitu ya, pemaparan ada teknik public speaking, kemudian creative thinking, kemudian juga menganalisis dari segi komunitas, perilaku komunitas begitu ya dan lain sebagainya. Jadi artinya di semester 7 ini lebih kepada mata kuliah yang teman-teman lu tinggal implementatif. Agak berat memang karena memang ini real kerjasama meskipun kita online tetapi sebisa mungkin berimbas secara nyata terhadap lingkungan-lingkungan atau komunitas maupun korporasi dan merasakan manfaatnya dari program kegiatan ini gitu. Itu yang catatan dari saya ya. Jadi untuk yang lain juga ingatkan sponsor boleh dengan istilah program ini webinar ini siapa mau jadi sponsorship berupa apa namanya vitamin kucing kah atau apa begitu ya. Dengan kategori sponsor platinum, gold atau apa bebas. Teman-teman bisa bermodifikasi itu gitu ya. Terus dispensasi dari sponsor itu apa? Di proposal itu kan harus ada. Misal kita menyampaikan kalau misalnya memberikan voucher 5 begitu ya untuk perawatan kucing, maka nanti kita akan intens melakukan promosi di media sosial kita atau apa begitu ya. Jadi, nah di sini kreativitas teman-teman dituntut gitu ya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Ocha atas masukannya. Ada beberapa masukan yang bisa di-highlight juga untuk kelompok kami dan juga beberapa kelompok lainnya. Baik, demikian untuk presentasi dari kelompok 41. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.